Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi bersama Mas Denny dan guru besar, yaitu Mas Baim yang ada di sebelah Mas Denny tentunya. Nah, kita ini akan membahas ya tentang persoalan Gus Samsudin dan pesulap merah. Jadi Mas Denny sudah merangkum poin-poin penting ya yang terjadi di tengah masyarakat dan masih menjadi pertanyaan seluruh awak dimanapun berada. Seluruh masyarakat di Indonesia tentunya teman-teman. Nah, diantaranya itu adanya berita atau kabar atau isu dari netizen yang bilang kasus pesulap merah ini dan Gus Samsudin ini adalah pengalihan isu terhadap kasus yang lebih besar. Nah, itu nanti kita bakal tanya ke guru satu per satu. Nah, kita langsung aja guru, dibuka terlebih dahulu sebelum dimulai. Ya, terima kasih ya Mas Denny. Itu saya mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga netizen sehat selalu dimanapun berada. Iya, amin. Untuk menanggapi tentang isu-isu para netizen, saya berharap isu ini tidak benar. Kenapa demikian? Karena dari awal itu memang yang kena itu dampaknya cukup besar sekali ya. Nah, cukup besar sekali. Ya. Oh, guru. Ya. Ini nanti Mas Dini tanyakan satu-satu. Kalau yang tadi jangan dijawab dulu, gitu ya guru ya. Oke, guru, ini teman-teman banyak nih ternyata yang ngefans gitu sama guru, apalagi terkait dengan ramalan-ramalan guru gitu. Nah, nanti kita sesi ramalan juga ada ya teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja ke guru. Pertanyaan pertama. Apa-apa harus dilogikakan? Kata pesulap merah. Seperti penampakan hantu itu tidak ada. Yang ada itu halusinasi. Jadi pesulap merah ini guru nggak mengakui namanya indigo dapat melihat hantu. Nggak mengakui orang-orang itu pernah melihat hantu. Yang beliau sampaikan itu mereka yang pernah melihat hantu mereka hanya berhalusinasi atau ada gangguan di pikiran. Menurut guru gimana? Ya, sulit sekali ya menjelaskan pertanyaan dari Eri Susanto ini ya, atau pesulap merah ini. Ya, pertama-tama kita kalau memang menginginkan melihat hantu itu memang sulit menjelaskannya. Ibaratnya seperti ini ya, kita mau melihat angin atau udara ini sulit. Seperti itulah kita melihat hantu. Tapi kita bisa merasakannya. Jadi kalau untuk Heri Susanto ini atau pesulap merah ini, jika ingin melihat hantu, hiruplah udara sebanyak-banyaknya. Nah, jika terasa itu udara yang kita hisap, itulah dia. Nah, seperti itu contohnya, salah satunya menurut saya ya, karena kita secara logika tidak bisa melihat hantu. Memang benar sekali. Orang-orang tertentu saja yang bisa melihat itu. Nah, seperti saya bisa melihat. Jadi kalau Heri Susanto ingin melihat, datanglah kepada padepokan saya. Saya akan tunjukkan, tapi satu syaratnya, tidak boleh ada kru kecuali Anda dengan saya. Berarti memang niat untuk melihat ya guru, belajar untuk cara melihat ya. Ya, cara melihat, tapi tidak bisa seperti ini ramainya ya. Dan niatnya harus betul-betul niat ya guru, bukan hanya menguji kebenaran, tetapi memang harus niat. Kalau dia ada niatan hanya sebatas menguji, bisa-bisa nggak jadi ya guru ya? Ya, bisa jadi, bisa tidak. Tergantung niat kita. Tapi kalau ingin melihat, saya bisa memperlihatkan kepada Anda Heri Susanto atau pesulap merah, tidak boleh ada kru seperti ini ramainya. Anda dan saya saja. Seperti itu. Jadi nggak boleh ada kamera juga? Ya, tidak ada boleh kamera. Karena yang perlu membuktikan itu bukan kamera, tapi dia sendiri. Diri dia sendiri agar dia percaya. Gitu. Oke, baik guru. Yang kedua ya, teman-teman. Apakah santet itu ada dan kenapa pesulap merah tidak percaya dan malah menantang dukun-dukun santet untuk menyantet dirinya? Ya, itulah uniknya ya. Kita banyak mendengar di beberapa wilayah itu santet itu ada di Kalimantan, di Sumatera Utara. Setiap wilayah itu berbeda-beda santetnya. Benar-benar guru. Tapi jika Heri Susanto atau pesulap merah ini kepingin sekali merasakan santet, kirimkan aja rambut dia kemari. Rambut guru. Ya, rambut Heri Susanto, tapi jangan rambut merahnya ya. Gak bisa. Rambut palsu itu. Iya, harus rambut. Iya, rambut dia sendiri. Rambut genetik dari tubuh dia berarti ya. Rambut dari tubuh dia. Nah, walaupun dia jauh di mata,
Mm-mm. Tapi kalau rambutnya kemari dia dekat di hati. Dekat di hati. Iya, Itu seperti pesan itu. dari guru loh. Dan Mas Denny, mohon maaf, Mas Denny nggak tahu urusan itu. Iya. Nah, itu kemampuan guru lah Iya. seperti itu. Jadi kalau Mas pesulap merah ya, Iya. pingin disantet, ya minta guru minta rambut yang memang dari Mas pesulap merah sendiri. Baik, guru yang ketiga ya, kenapa pesulap merah ini seolah-olah tidak menghargai orang yang lebih tua ya? Meskipun ia menganggap orang yang lebih tua itu menipu banyak orang. Dalam hal ini dia menduga itu adalah Gus Samsudin seperti itu. Ya. Menduga menipu gitu. Apakah kita harus mencontoh pesulap merah bersikap seperti itu? Ketika kita menuduh orang tua itu menipu, lantas kita nggak perlu hormati lagi tuh. Nah, menurut guru gimana nih? Ini biar jadi pelajaran buat anak-anak muda dan kalangan muda nih pada umumnya. Iya, ini berbahaya sekali ya. Berbahaya sekali jika seperti ini dicontoh. Bakalan anak-anak kita seperti itu sekalian ya. Karena saya pun punya anak. Mungkin lebih tua anak saya daripada Heri Susanto ini. Saya ambil kesimpulan, mungkin dia tidak menghargai orang tuanya sendiri. Makanya dia tidak menghargai orang di atas umurnya ya, rata-rata seperti itu. Jika dia punya kesalahan, manusia itu pasti punya kesalahan. Pasti guru. Nah, termasuk orang tua dia sendiri. Iya. Jadi jika orang tuanya itu bersalah atau yang paling besar, masa dia harus seperti itu? Tidak. Yang paling tua memaafkan, tapi yang paling muda harus mencontoh seperti itu. Apakah guru melihat kesombongan dari diri pesulap merah? Ya, banyak. Banyak. Ya, Banyak sekali terlihat ya. kesombongan. Bahkan dia lupa diri dan namanya pun dia lupa sendiri. Dia tidak pernah menyebutkan nama dia. Tapi saya sebutkan namanya, mungkin dia lupa ya. Heri Susanto. Itu dengan nama dia. Oke, guru. Padahal ini ada pertanyaan nomor 4 ini guru Oh iya, sebelumnya. apa pertanyaannya dia? Iya, terkait dengan nama asli. Iya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Yang keempat nih, kenapa Marcel tidak mengakui nama aslinya sesuai KTP? Bagaimana menyikapi nama lahir kita namun kita tidak suka guru dan tidak mau memakainya sebagai nama panggilan seperti itu? Menurut guru gimana? Ya, boleh-boleh saja nama panggilan ya. Mm-mm. Nama panggilan Marcel ataupun namanya netizen ya, terserah. Itu nama panggilan. Tapi nama diberi orang tua itu cukup sakit ya. Orang Suatu tua itu anugerah melahirkan ya. itu begitu dia besar melupakan nama orang tuanya. Tapi bisa terjadi jika dia ingin melupakan nama aslinya, ya dia harus potong kerbau seperti itu. Potong kerbau ya, atau langsung ke Dukcapil untuk merubah namanya ya. Iya benar. Tapi harus dirubah. Tapi agak anehnya gini guru, dari pesulap merah ya nama panggung, kemudian Marcel Radival, kemudian ada Harry. Jadi ada 3 nama yang dipakai oleh beliau seperti itu. Ya. Oke, guru kita lanjut ya. Nampaknya ini adalah masalah pribadinya beliau gitu ya, mau Tapi dipakai tidak mau sulit enggak. nih kan? Enggak sulit. Ya, tidak sulit. Tinggal beliau aja Ya. mau menerima nama kelahiran beliau Ya. sih. Nah, Oke. yang kelima nih, kasus pesulap merah dengan Gus Samsudin ini banyak netizen yang bilang settingan demi menutupi kasus yang lebih besar. Ini guru kita harus hati-hati nih guru ngomongin ini agak sensitif. Menurut guru gimana? Ya, sepertinya ini memang agak rumit ya. Mm-mm. Kita memahaminya pun agak rumit, membicarakan seperti ini pun rumit karena ini Iya. kalangan atas. Oke. Tapi menurut saya kasus Gus Samsudin dengan pesulap merah ini tidak settingan. Tidak settingannya guru. Iya, Tidak kenapa? bertujuan menutupi kasus yang lebih besar Ya, ya guru ya. karena ini lebih besar daripada kasus besar. Kenapa? Oke. Seluruh Nusantara Mm-mm. kacau. Dan membawa-bawa unsur agama pula ya Unsur guru ya. agama, unsur tidak kepercayaan, kebencian, bahkan lebih parah lagi tidak ada sopan santun sama sekali. Ya. Oke, guru itu mungkin sudah jelas ya teman-teman ya. Bahwasanya yang dikatakan guru tidak ada unsur settingan. Ya, itu prediksi beliau seperti itu. Nah, selanjutnya guru yang ke-6 ya guru. Perlukah Gus Samsudin meneruskan proses hukum kepada pesulap merah sampai ke jeruji besi? Nah, gimana tanggapan guru? Monggo guru. Saya kira itu harus ya. Mm-mm. Demi nama baik para paranormal, Mm-mm. tokoh Spiritual, indigo juga. ya, indigo, Heeh. ya, Dukun khususnya nih. ya itu yang khususnya ya, ataupun dukun yang terakhir nih. Mm-mm. Itu memang harus sekali ya. Iya. Pencemaran nama baik ini agar dipulihkan.
dan Iya. dia harus minta maaf seperti saya katakan kemarin itu di media sosial. Tidak semua dukun itu cabul. Ingat sekali. Dan Tidak menipu. semua dukun itu cabul. Hmm. Jadi kamu harus hati-hati ngomong Marcel Oke. atau pesulap merah ya, atau Heri Susanto. Oke, Guru, boleh tanya nggak nih Guru? Ini kan yang dimaksud beliau ini secara umum dukun dibilang ya Guru ya, nggak ada dukun ini. Nah, kalau di masyarakat sendiri dukun itu ada jenis apa aja sih Guru? Kayak dukun berana itu pasti dukun ya? Dukun. Ya. Itu apa berhubungan sama mistis? Ya. Kira-kira. Tidak. Ada Tidak ada. jenis apa aja sih Guru? Dan semua ini dikatakan menipu dan cabul kata pesulap merah. Iya. Mungkin Dukun seperti ini. patah. Dukun ini patah. sebelum ada medis. Mm-mm. Sebelum ada medis kita ke dukun. Contohnya dukun beranak. Dukun berana. Coba Guru sebutkan Guru biar beliau itu bisa tahu Iya. gitu. Dukun beranak, heeh. dukun yaitu Patah. Ya. dukun patah ya Dukun seperti patah. itu. Iya. Dukun apa lagi? Dukun spiritual ya, seperti contohnya kita bilang dukun pengobatan. Dukun pengobatan, Iya. Itu Dan yang seperti terakhir tabib adalah dia ya. tabib. Dukun tabib. iya. Heeh. Kemudian apa lagi? Tapi tapi. Wah, cukup banyak ya. Itu Cukup banyak. di Cukup, luar sana. cukup Ya. banyak ya Guru. Ya, Dan itu termasuk saya dukun. dan itu dikategorikan sebagai penipu dan cabul. Iya. Dan saya tidak pernah seperti itu ya Marcel Hmm. atau Eri Susanto. Mbak nggak ngelaporin aja gitu Marcel ini. Ya saya rasa kalau saya banyak keliling rapor, kasihan dia ya. Terlampau banyak nanti itu kasusnya. Laporannya. Iya, berlipat-lipat akhirnya dia nanti nggak keluar dari penjara. Oke Guru. Ah. Guru yang terakhir, pertanyaan terakhir ya. Intermezzo teman-teman, ada kucing. Oke ya, yang nomor 7, pesulap merah menantang dan merendahkan dukun santet dan ilmunya. Ya Guru, kenapa seperti tidak ada yang bisa ngerjain beliau? Ya, Monggo Guru dijawab. Dan ini terakhir nanti sekalian ditutup Guru. ya. Sebenarnya ini santet itu seperti saya katakan tadi ya. Saya tidak panjang lebar kali karena mengatakan kita tuh harus kirim santet itu atau segala macam itu susah menjelaskannya. Karena dia belum pernah kena santet. Tapi jika ingin dia merasakan sekali bagaimana sih perbuatan dukun yang benar ya, Heeh. kirim rambutnya kemari. Kirim rambutnya. Iya, kirim rambutnya. Rambut asli apa rambut merah? Rambut Jangan rambut asli merah. yang genetik. Kalau rambut merah ya pasti nggak bisa. Itu kan rambut palsu dia. Iya. Iya, cabut settingannya. Nanti kalau misalkan dikirim dan ternyata bukan rambut dia, apa Mas bisa merasakan? Itu tidak penting. Mm-mm. Tidak penting. Yang jelas rambut dia. Berarti kan dia penipu juga. Kalau dia mengirimkan rambut orang. Heeh. Nah, jika ingin dia disantet, Mm-mm. kirimlah rambut Heri Susanto yang asli. Mm-mm. Kirimlah kepada saya. Karena santet itu di banyak ritual ya Mas ya. Tidak banyak ritual, cukup Tidak banyak rambutnya saja. ritual. Oke. Nah, tapi kalau dia ingin melihat hantu, datang kepada pakan saya. Oke. Tidak perlu karamen cukup banyak ya, cukup karena dia yang kepingin lihat. Benar Guru. Nah, tapi setelah dia lihat, jangan jantungan. Oh, Seperti itu. paham. Saya akan tunjukkan gimana sih sebenarnya makhluk halus itu. Benar. Seperti itu. Guru, monggo ditutup langsung Ya. aja. Jadi, semoga apa yang saya bicarakan Mm-mm. bermanfaat pada netizen. Jika ada komentar seperti saya katakan kemarin, yang sopan. Ya, untuk itu saya Baim Karen dan Mas Denny, ya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.